Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, frater, Buddha, dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode kelima. Pada kesempatan episode ini, Bapak Kardinal mengajak kita untuk merefleksikan mengapa gereja ataupun kita masing-masing masih terkadang ragu akan iman. Berangkat dari perutusan Yesus ketika Yesus terangkat ke surga dalam Matius bab 28, Yesus telah memberikan kuasa bagi para murid dan gerejanya untuk melanjutkan pewartaan kerajaan Allah. Namun dalam perjalanan, gereja maupun kita kadang masih mengalami kebimbangan. Bapak Kardinal menyebutkan ada 3 hal yang membuat kita bisa mengalami kebimbangan dalam iman, diterangi dengan 3 perikopa, 3 perumpamaan. Ulasan yang sangat menarik dan mendalam, karena itu selamat mengikuti, selamat mendengarkan, merenungkan, dan berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita sudah selesai dengan bagian yang kedua. Bagian yang kedua kita laksanakan dalam satu pertemuan. Bagian pertama kita laksanakan dalam 3 pertemuan. Sekarang kita akan mulai dengan bagian yang ketiga. Namun sebelumnya, saya ingin mengulangi lagi tujuan pembicaraan kita ini sampai kemana, akan kemana. Sehingga urut-urutan dari bagian 1, 2, dan 3 nanti sambung. Yang sedang kita pelajari, sedang kita baca adalah Injil Matius. Kita sudah memberikan pengantar dalam rangka ilmu tafsir kitab suci, tetapi yang sekarang kita bicarakan dan langkah-langkah selanjutnya, percakapan selanjutnya, kita akan tidak terpusat pada penafsiran kitab suci, melainkan membiarkan diri kita diterangi oleh Injil Matius. Jadi bukan menafsirkan Injil Matius, tetapi membiarkan diri kita ditafsirkan, dijelaskan oleh Injil Matius. Dan di balik Injil Matius itu ada gereja secara keseluruhan, dan tentu saja ada juga murid-murid Yesus zaman dulu dan murid-murid Yesus zaman sekarang yang adalah kita. Itu tujuan rangkaian pembicaraan kita selanjutnya juga. Nah, yang sudah kita bicarakan adalah yang pertama, kita mempelajari Injil Matius bab 28. Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid, dan ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri, sikapnya para murid itu berbeda. Ada sebagian yang menyembah, ada sebagian yang ragu-ragu. Itu satu. Mestinya tidak ragu-ragu. Karena apa? Karena Kristus yang bangkit sudah diberi kuasa utuh, lengkap, sempurna. Kuasa di surga dan kuasa di bumi. Itu 3 pembicaraan kita yang pertama. Nah, ternyata sikap yang mendua itu juga tampak jelas di dalam pilihan-pilihan kehidupan. Baik kehidupan gereja secara keseluruhan, gereja yang ragu-ragu dan gereja yang percaya, pilihannya bisa berbeda. Tetapi juga di dalam diri murid-murid Yesus. Untuk menjelaskan gagasan itu, kita mempelajari kisah tentang penghakiman terakhir
Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kita masih ingat di dalam bagian kisah itu, penghakiman terakhir, gelar-gelar Yesus, ada raja, ada hakim, ada gembala, ada Tuhan, mengungkapkan kekuasaan Kristus yang sempurna yang sudah dibicarakan di dalam Injil Matius bab 28. Nah, berhadapan dengan Kristus Tuhan, Kristus Raja, Kristus Gembala, ternyata kembali sikapnya mendua. Sikap yang mendua itu jelas di dalam kelompok-kelompok orang yang disebut orang yang benar, tetapi kemudian pada bagian yang terakhir dikatakan ada orang yang benar yang melakukan sesuatu apapun yang sederhana, yang hebat, yang besar, yang kecil, itu dibenarkan karena itu semua dilakukan untuk Tuhan. Sementara itu ada sebagian lagi yang tidak melakukan itu. Melihat orang sakit ya lewat, melihat orang yang berkekurangan ya lewat, tidak tahu, tidak sadar, dan tidak yakin bahwa yang dia jumpai sebetulnya adalah Kristus. Dua sikap yang mendua. Itu bab yang kedua. Sekarang kita masuk bab yang ketiga. Yang mau kita jawab adalah pertanyaan ini. Mengapa orang tetap ragu-ragu sehingga menjatuhkan pilihan yang keliru? Tidak menolong, tidak membantu, tidak memperhatikan. Kita cari sebabnya, dan sebab itu tidak kita cari di tempat lain. Jawabannya ada di dalam Injil Matius. Tentu tidak, Injil Matius tidak mengatur Injilnya secara teratur sedemikian rupa sehingga bagi kita mudah. Kita dibantu oleh orang-orang yang sudah mencoba memahami Injil Matius dan menawarkan kepada kita gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh penelitian-penelitian mereka. Jadi dalam bab ketiga ini kita ingin menjawab pertanyaan, mengapa gereja, sebagian dari gereja itu tetap saja ragu-ragu? Mengapa di dalam diri kita, tanda petik gereja kecil, seperti halnya ada jagat besar lalu ada jagat kecil yang adalah diri kita, ada bagian diri kita yang percaya, tetapi juga ada bagian diri kita yang ragu-ragu. Sebabnya apa? Nah, kita coba cari di dalam Injil Matius, di dalam beberapa teks. Kita tidak akan mendalami teks itu, tetapi saya menunjuk saja beberapa teks dengan 1-2 penjelasan sederhana. Jadi mengapa di dalam diri kita tidak seutuhnya percaya? Ada sebagian yang ragu-ragu. Jawaban yang pertama dapat kita simpulkan dari Injil Matius bab 21 ayat 18 sampai 22. Kita baca saja, lalu nanti sebetulnya bisa ditarik kesimpulan sendiri-sendiri. Saudari-saudara sekalian yang bisa menarik kesimpulan itu. Kisahnya adalah Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke sana. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu,
engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mengapa kisah ini dipilih untuk menjawab pertanyaan tadi? Mengapa kita di dalam diri kita tidak seluruhnya percaya, tetapi ada juga sebagian yang bingung? Jawabannya, kalau kita ambil dari kisah tadi, beberapa kata yang digarisbawahi tadi adalah kamu percaya dan tidak bimbang. Itu artinya yang diceritakan di situ, di latar belakangnya ada kebimbangan. Lalu di dalam bagian yang terakhir, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Itu artinya orang yang diberi kisah ini, kalau berdoa tidak penuh kepercayaan, yaitu ada ragu-ragu. Jawaban yang pertama adalah karena gereja atau kita, hidup kita itu kurang berbuah atau tidak berbuah seperti pohon ini. Hanya rimbun daunnya, tetapi buahnya tidak ada. Ini harus dicoba diurai. Sebetulnya saya tinggal mengajak saudara-saudara sekalian untuk bertanya kepada diri sendiri. Kalau menyangkut pribadi, kalau menyangkut gereja, ya bertanya misalnya, mengapa hidup gereja tidak berbuah sebagaimana diharapkan oleh Tuhan? Mengapa hidup kita tidak berbuah seperti pohon ara yang diceritakan di dalam kisah tadi? Jawabannya bisa macam-macam. Mungkin baik kalau kita mencari ilustrasi sedikit. Misalnya gereja yang kurang berbuah, gereja sebagai institusi, sebagai kebersamaan. Misalnya, kita ambil contoh yang jauh. Sekarang ini gereja-gereja di Eropa, itu boleh dikatakan gedung gerejanya ya kosong. Tidak tahu lagi memang orang dibaptis karena itu tradisi Katolik. Tetapi sesudah dibaptis lalu apakah diberi pendidikan Kristiani? Saya tidak mau menjawab, hanya bertanya saja. Kalau iya, lalu buahnya mana pendidikan Kristiani itu? Mestinya salah satu pendidikan Kristiani adalah memberi tempat kepada Tuhan di dalam kehidupan. Dan kalau orang memberi tempat kepada kehidupan, kepada hidupnya, memberikan tempat kepada Tuhan untuk hidup seseorang, hidup gereja, lalu sebetulnya salah satu ungkapannya adalah pergi beribadah. Tetapi mengapa gereja-gerejanya kosong? Artinya tidak berbuah. Itu kalau kita bicara mengenai gereja. Atau saya berbicara mengenai Keuskupan Agung Jakarta. Kalau dikatakan sama sekali tidak berbuah, pasti tidak. Tetapi misalnya, di dalam sejarah gereja ada sesuatu yang sangat indah sebetulnya.
yaitu gereja yang tanggap terhadap situasi dunia. Wujudnya apa? Wujudnya adalah ajaran sosial gereja. Sebagai contoh, ketika Eropa mulai dengan industrialisasi, semula adalah masyarakat petani berubah menjadi masyarakat industri, masyarakatnya goncang. Muncul masalah-masalah berbagai macam dalam bidang sosial. Dulunya tidak ada buruh, sekarang ada buruh pabrik. Dulunya tidak ada urbanisasi, sekarang mulailah urbanisasi. Dan ketika orang-orang masuk kota, pertanyaannya mereka tinggal di mana? Mereka digaji berapa? Apakah gajinya cukup untuk hidup dan sebagainya? Masalah sosial. Oleh karena itu, sejak pada tahun 1891 sampai sekarang, gereja menulis yang namanya ajaran sosial gereja. Menanggapi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan perkembangan ilmu, perkembangan kemanusiaan, perkembangan macam-macam. Nah, saya kutip salah satu komentar yang ekstrim, tidak harus dipercaya, sekedar supaya jelas saja bahwa gereja seringkali yang diharapkan berbuah lebat itu tidak berbuah lebat. Jadi salah seorang ahli moral gereja Katolik itu mengatakan begini, ajaran sosial gereja itu sangat bagus, semuanya. Dari yang awal sampai yang terakhir, yang ditulis oleh Paus Fransiskus mengenai alam ciptaan Laudato Si. Komentarnya dia, sayangnya satu, tidak dilaksanakan. Ini kan kritik yang sangat tajam. Itulah gereja yang dikatakan, digambarkan seperti pohon ara di sini yang tidak berbuah. Dalam tanda kurung, itulah sebabnya dalam rangka menanggapi kritik itu, Keuskupan Agung Jakarta misalnya, di tempat lain saya kira juga sama, selama 5 tahun, sejak tahun yang lalu sampai nanti 5 tahun ke depan, berusaha untuk mengajak umat untuk mempelajari, memahami ajaran sosial gereja, dan mencari bentuk-bentuk untuk mewujudkan ajaran sosial gereja itu. Misalnya itu. Nah, kalau sekarang yang kita mencoba secara tulus, jujur, rendah hati, menempatkan diri kita seperti pohon ara ini. Apakah kritik Tuhan seperti pohon ara yang tidak berbuah ini juga dapat diterapkan pada diri kita? Nah, kembali lagi sebetulnya kita bisa dan seharusnya memikirkannya, merenungkannya untuk diri kita masing-masing. Tapi misalnya, seringkali kita atau gereja masih gereja, tetapi kita termasuk di dalamnya, gereja itu, kita itu hanya hidup di sekitar altar. Padahal seharusnya dari altar kita pergi ke pasar. Itu semua adalah lambang-lambang. Sesudah kita beribadah, kita terlibat di dalam kehidupan masyarakat. Maka setiap perayaan Ekaristi kan ditutup dengan pergilah Anda diutus. Diutus untuk apa? Untuk mewujudkan iman yang baru saja diungkapkan itu di dalam kehidupan bersama. Tetapi rupa-rupanya itu masih juga menjadi kritik yang di mana-mana kita dengar. Saya sebetulnya tidak setuju dengan itu, tetapi ya kita dengarkan saja kritik itu untuk menanggapi, untuk ditanggapi dan dicari jalan-jalan keluarnya. Berubah perbedaan yang sangat tajam antara mengungkapkan iman dan mewujudkan iman. Ungkapan imannya meriah,
Pertanyaannya, apakah ungkapan iman meriah di dalam ibadah itu berbuah di dalam perwujudan iman? Ambil saja contoh yang bukan sering, tapi kadang-kadang diceritakan, hanya masalah hari Minggu pergi ke gereja. Di gereja kita beribadah, kita berdoa dengan khusyuk dan sebagainya. Nanti di tempat parkir sudah berkelahi karena mobilnya senggolan atau terserah karena apa, karena kurang lancar dan sebagainya. Mestinya kan tidak begitu. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, persaudaraan, saling tenggang rasa dan sebagainya itu mestinya berbuah. Tetapi seringkali halnya tidak seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita di dalam diri kita dan di dalam gereja itu selalu ada dua itu. Sebagian percaya, sebagian ragu-ragu. Sebagian mencoba menjalankan imannya, sebagian tidak menjalankan imannya. Jawaban yang pertama adalah karena hidup tidak berbuah. Atau tidak berbuah sebagaimana diharapkan oleh Tuhan. Atau kalau kita mau mencoba menempatkan gagasan ini di dalam kerangka yang sangat besar, misalnya, moga-moga tidak terlalu besar, tapi iman itu tidak membentuk watak. Jadi iman mestinya membentuk watak, karena iman kita kan iman gampangnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah iman akan Yesus Kristus itu membentuk watak gereja sebagai lembaga atau tidak? Nah, itulah yang sekarang sejak masa kepausan Paus Fransiskus kan banyak sekali Paus Fransiskus berbicara mengenai klerikalisme di dalam gereja. Pasti itu berlawanan dengan iman akan Yesus Kristus. Atau iman kita membentuk watak kita apa tidak? Pribadi. Kita bisa menjawab menurut pengalaman kita yang berbeda-beda. Yang kedua kita ambil Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai 27. Kisahnya kita semua tahu. Ini termasuk khotbah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kembali lagi pertanyaannya, mengapa di dalam diri kita itu ada sebagian yang menyembah, percaya, ada sebagian yang ragu-ragu dan bimbang. Jawaban yang kedua, yang pertama tadi kan hidup yang kurang berbuah. Jawaban yang kedua adalah hidup yang dilandaskan pada dasar yang tidak kuat. Gambarannya di sini tidak didirikan di atas batu, tetapi didirikan di atas pasir. Nah, yang bisa menguji kekuatan dasar itu adalah badai.
Badai bisa besar, badai bisa kecil. Kalau badainya besar, bisa hancur-hancuran. Kalau badainya kecil itu pun bisa menghancurkan. Kalau rumah itu tidak dilandaskan pada dasar yang kokoh. Saya kira kita bisa mengambil contoh-contoh yang sangat sederhana. Hidup yang seperti apa yang dilandaskan di atas pasir? Lalu nanti sebaliknya bisa dipikirkan sendiri. Yang sering saya dengar adalah kalau ditawari pangkat, lalu imannya goyah. Demi sesuatu yang dapat mau dicapai, lalu imannya ditinggalkan. Jelas sekali, ini hidup iman dilandaskan pada dasar yang tidak kokoh, yaitu pasir. Jelas, di mana-mana itu terdengar. Yang kedua, misalnya contoh, identitas seorang atau kepercayaan diri saya landaskan pada kata orang. Bukan jati diri saya sendiri, tetapi orang mengatakan apa. Itu juga hidup yang dilandaskan pada dasar yang tidak kuat. Yang dicari adalah pujian pasti. Nanti kalau ada kritik, habis dia. Karena landasannya keropos. Atau lain lagi pada zaman sekarang ini, seringkali dikatakan bahwa iklan itu memanipulasikan manusia. Memanipulasikan. Di misalnya, orang yang dihormati itu yang seperti apa? Maka ditawarkanlah lewat iklan hal-hal yang digambarkan akan memberikan gengsi kepada orang. Barang-barang yang harganya mahal ditawarkan. Nanti harga diri seseorang ditentukan oleh misalnya sepatu yang dipakai itu harganya berapa. Semakin harganya mahal, semakin bergengsilah dia. Itu pribadi-pribadi yang seperti itu sebetulnya boleh disebut pribadi-pribadi yang tidak dilandaskan, dibangun di atas dasar yang kokoh. Sangat rapuh, sangat rapuh. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ibadahnya kuat, korupsinya kuat. Nah, kok bisa? Nah itu karena hidupnya keropos, hidupnya rapuh. Nah, dari mana itu semua kerapuhan itu? Bisa dicari misalnya ini bagaimana tata nilai pandangan-pandangan hidup itu ditanamkan di dalam keluarga. Misalnya, apakah di dalam keluarga-keluarga kita diwariskan tata nilai yang sejati, yang Kristiani? Jadi pendidikan anak, tanggung jawab orang tua kan seperti itu ya. Jadi dasarnya adalah mewariskan nilai-nilai iman, nilai-nilai Kristiani. Misalnya, suruh memilih kesetiaan dibandingkan dengan kesenangan. Disiplin dibandingkan dengan kesenangan, mana yang mau ditaruh pada nomor satu. Kalau kesenangan ditaruh di nomor satu, dan baru kemudian ketekunan atau kesetiaan, yaitulah hidup yang keropos. Atau di dalam pendidikan yang diandalkan adalah kecukupan material saja. Nah, pasti tidak cukup karena manusia itu tidak hanya tubuh, tetapi jiwa dan roh. Maka pendidikan, pembinaan mesti meliputi 3 bidang itu, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau itu tidak diperhatikan,
dengan sendirinya hidup itu keropos, hidup itu tidak kuat. Atau dalam hal pandangan, salah satu contoh misalnya, harta benda misalnya. Harta benda itu bisa dipandang dengan cara yang berbeda-beda. Kalau saya membeli sesuatu, itu lalu menjadi milik saya. Milik, betul memang. Tetapi saya bisa memandang milik saya itu sebagai milik pribadi saya, atau sebetulnya anugerah Tuhan. Dua hal yang sangat berbeda dan akan sangat mempengaruhi cara pandang kita dan sikap kita terhadap yang namanya harta milik itu. Kalau itu hanya milik saja, lalu memang tidak mempunyai nilai sosial. Tetapi ketika kita memandang milik kita itu sebagai anugerah, pasti akan sadar bahwa meskipun itu milik kita, tetapi mempunyai fungsi sosial, mempunyai segi sosial. Itu perbandingan antara hidup yang dilandaskan pada batu dan hidup yang dilandaskan pada pasir. Yang satu kuat, yang lain gampang roboh. Itu jawaban yang kedua. Jadi, apa yang membuat hidup kita sebagian percaya, sebagian ragu-ragu? Jawabannya pertama, tidak berbuah. Jawaban yang kedua, landasannya keropos. Ya, pasti kalau landasannya keropos, tidak subur, pohon juga tidak akan berbuah. Mungkin rindang daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Jawaban yang ketiga kembali, Matius bab 7, ayat 21 sampai 23. Ini bagian, kalau kita membaca Injil Matius bab 7, itu adalah satu bagian dari khotbah Yesus. Jadi isinya nasihat-nasihat, isinya adalah ajaran-ajaran untuk diperhatikan dan diikuti. Bab 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Keras kata-kata Yesus ini. Kira-kira maksudnya apa? Yang pertama, yang dikatakan oleh orang kepada Yesus. Ayat 22, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat. Yang kedua, mengusir setan demi namamu. Yang ketiga, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Tetapi kenapa mereka itu dikatakan kamu sekalian pembuat kejahatan? Pada ayat terakhir, ayat 23. Mungkin satu persatu dapat kita perhatikan. Bernubuat. Ketika kita berbicara mengenai nabi-nabi beberapa waktu yang lalu, kita sudah mengenal istilah nabi palsu. Nabi palsu
yang selalu berusaha untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh yang ingin mendengarkan nubuatnya. Atau kalau mau lebih mudah, nabi amplopan. Tergantung bayarnya berapa, nanti mau diberitahu apa. Itu sama dengan survei-survei yang dipesan, kira-kira seperti itu. Jadi yang disebut pembuat kejahatan itu bukan nabi yang sejati. Meskipun yang dikatakan di sini, kami bernubuat demi namamu. Tetapi rupa-rupanya meskipun bernubuat demi nama Yesus, mereka ini nabi-nabi palsu yang tadi saya coba jelaskan contoh-contohnya. Terus dikatakan, kami mengusir setan demi namamu. Mungkin baik juga diperhitungkan latar belakang cara berpikir pada zaman itu. Jadi jangan terbayang-bayang sekarang ini mengusir setan dan sebagainya. Pandangan pada waktu itu kita semua tahu, karena ilmu pengetahuan belum maju, kalau orang sakit itu bukan karena cuacanya buruk, bukan karena polusinya buruk, tetapi karena roh jahat. Sudah, rumusnya seperti itu. Kalau orang sakit, maka sakit apapun dia diganggu setan. Padahal tidak. Nah, orang-orang yang mengusir setan, ini adalah orang-orang yang sebetulnya memanipulasikan keadaan seseorang yang sakit itu. Diyakinkan bahwa kamu kerasukan setan. Itu kan manipulasi, padahal bukan itu. Tetapi pengusir setan itu mengatakan kamu mengusir setan dan kamu kerasukan setan dan saya bisa mengusir setan. Maka mengusir setan demi nama Yesus yang diberi judul pembuat kejahatan, itu adalah pengusir-pengusir setan yang pada waktu itu sangat banyak, tetapi kemudian diartikan sebagai memanipulasi orang yang berada di dalam keadaan lemah. Maka diberi cap pembuat kejahatan. Melakukan mukjizat demi namamu. Kita tetap percaya kepada mukjizat. Dan ada orang-orang yang memang diberi anugerah-anugerah khusus. Tidak semua orang diberi anugerah seperti itu. Tidak bisa disangkal bahwa ada anugerah-anugerah khusus seperti itu. Nah, kenapa orang-orang yang membuat mukjizat seperti itu disebut pembuat kejahatan? Ya karena menggunakan anugerah-anugerah khusus itu untuk kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan umum, bukan kepentingan orang lain, bukan kemuliaan Tuhan, tapi entah menerima anugerah khusus tetapi dipakai untuk kepentingannya sendiri. Jadi kata-kata ini, kisah ini atau sabda Tuhan ini sebetulnya ingin menegaskan bahwa mengucapkan nama Tuhan itu tidak selalu berarti memuliakan Tuhan atau bersujud kepada Tuhan. Tidak selalu berarti itu. Ada yang mengucapkan nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mulia. Dari zaman dulu sampai sekarang juga ada. Atau mungkin kita juga dapat menyimpulkan dari Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 23 ini, kalau dirumuskan dengan sederhana begini, mengucapkan syahadat itu gampang. Ya diucapkan saja, apalagi kalau kita hafal.
luar kepala kita mengucapkan gampang. Tetapi menghayati hidup Kristiani itu tidak segampang seperti mengucapkan syahadat. Di orang-orang ini mengatakan pada ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu mengucapkan rumus iman. Seperti tadi saya katakan, mengucapkan syahadat itu gampang. Tetapi menghayati hidup Kristiani itu sama sekali tidak gampang. Dan kita melihat juga di dalam bagian kisah ini, bahwa Allah itu tidak melihat tampilan, Allah melihat hati. Orang-orang yang disebut di sini tampilnya saleh, tetapi sebenarnya hatinya tidak saleh seperti tampilannya. Semboyannya bagus, tetapi tindakannya tidak bagus. Banyak sekali contoh-contohnya. Nanti bisa dicari sendiri contoh seperti apa itu. Menyumbang segala macam hal demi, tapi sebetulnya demi kedudukan. Macam-macam seperti itu. Baik, itu 3 teks yang bisa kita tawarkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapa di dalam diri gereja sebagai lembaga bersama-sama dan di dalam gereja kecil yang adalah pribadi kita selalu ada sikap yang mendua itu? Jawabannya ditawarkan 3. 1, karena hidup kita tidak berbuah, hanya daunnya saja rimbun. Yang kedua, karena dasar hidup kita tidak kuat seperti batu, tetapi lemah seperti pasir. Dan yang ketiga, jawabannya adalah kita merasa sudah hebat kalau secara lahiriah kita tampak saleh. Tetapi sebetulnya hati belum sesaleh seperti tampaknya. Langkah berikutnya. Nah, kalau hidup kita tadi digambarkan seperti itu, tidak atau kurang berbuah, kurang kuat, dan lahiriah, lalu pertanyaannya adalah, mengapa seperti itu? Jadi pembicaraan kita ini sebetulnya terdiri dari 2 langkah. Langkah yang pertama tadi, mengapa ada yang mendua di dalam diri kita. 3 teks tadi bisa memberi jawaban. Nah, sekarang bagian yang berikutnya adalah mengapa hidup kita itu tidak berbuah, dangkal atau kurang kuat, dan tidak merasa cukup dengan hal-hal yang lahiriah. Kita coba jawab dengan Injil Matius lagi. Beberapa teks saja. Lalu nanti bisa direnungkan sendiri-sendiri. Yang pertama, Matius bab 22 ayat 1 sampai 4. Matius bab 22 ayat 1 sampai 4. Perumpamaan. Saya baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, nanti yang lain dibaca sendiri. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu,
Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Sampai di situ saja. Silahkan membayangkan seandainya peristiwa ini perumpamaan. Tetapi perumpamaannya itu begitu kuat, menimbulkan semacam paradoks. Ada sesuatu yang aneh. Dari satu pihak, seorang raja mengundang orang untuk ikut perjamuan nikah yang meriah. Raja, bukan orang biasa. Kita semua tahu peristiwa seperti ini, seorang raja menikahkan anaknya itu tidak terjadi setiap hari. Sementara itu, dikatakan di sini, semua sudah tersedia. Semua harus dirayakan di dalam pesta karena tidak ada lemari es dan sebagainya. Jadi kalau sudah dimasak, disiapkan ya, kalau tidak ada yang datang, semuanya akan dibuang. Tidak setiap hari ada perkawinan anak raja. Jadi intinya, undangan raja ini sangat serius. Paradoksnya di mana? Paradoksnya ada pada ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tidak mau datang. Kemudian, undangannya disampaikan lagi. Reaksinya seperti apa? Ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Suatu paradoks yang sangat tajam, yang secara manusiawi tidak bisa dibayangkan. Yang biasa dibayangkan adalah kalau tidak diundang, minta diundang. Ini diundang tidak mau datang. Paradoks yang sangat kuat. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, ini kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan seperti ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin baik kalau kita memperhatikan 1-2 catatan awal mengenai kisah ini, kisah raja ini. Sekarang sedikit ilmu tafsir, sejarah di belakang teks ini. Oh, maaf, belum sampai ke situ. Jadi yang pertama mau dikatakan adalah ini. Ketika orang terjerat pada yang disebut rutinitas. Jadi pertanyaannya kan soalnya pada ayat 5, orang tidak mengindahkannya karena apa? Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan sebagainya. Diberi kesempatan untuk sesuatu yang sangat istimewa, tetapi yang istimewa-istimewa itu dilewatkan demi melakukan sesuatu yang sudah biasa. Intinya adalah tidak mau ada perubahan di dalam kehidupan. Tidak sampai berpikir mengenai alternatif-alternatif baru di dalam kehidupan. Ini bisa terjadi dalam hal gereja, dan bisa juga terjadi di dalam diri kita masing-masing. Kita ambil contoh yang konkret-konkret saja ya, ketika
sebetulnya ada kesempatan yang sangat bagus tetapi tidak mau dipakai karena sudah biasanya begini. Ambil saja contoh begini. Ketika kita berbicara mengenai martabat manusia, di Keuskupan Agung Jakarta itu pusat pastoral tahun 2022. Itu kan kesempatan yang terbuka lebar untuk menunjukkan perhatian kita, menunjukkan hormat kita kepada saudari-saudara kita yang paling tidak dihargai martabatnya. Misalnya, saudara-saudari kita yang disebut kaum disabilitas, saudari-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau berkemampuan khusus apapun istilahnya. Maka terbuka lebar bagi gereja, misalnya untuk memberikan kesempatan kepada saudari-saudara kita, anak-anak kita yang tunanetra, untuk membacakan firman di dalam gereja. Misalnya itu. Nah, apakah gereja itu spontan terbuka terhadap kemungkinan baru ini? Atau yang lebih ini lagi, banyak anak-anak kita yang tidak bisa mengendalikan diri karena keterbatasannya itu. Lalu tidak dibawa ke gereja karena mengganggu. Pertanyaannya, apakah Tuhan terganggu kalau mereka, saudari-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu hadir dan mungkin berteriak-teriak di gereja? Yang terganggu bukan Tuhan. Yang terganggu entah kemapanan itu yang terganggu mungkin. Jadi sudah biasa begini ya jangan diubah-ubah. Inisiatif baru seharusnya diusahakan, jalan-jalan baru, alternatif, kreatif diusahakan. Dan kadang-kadang kita berjumpa dengan yang sebaliknya, yang merupakan kejutan-kejutan karena rela meninggalkan kehidupan yang biasa atau pandangan yang biasa. Salah satu yang seringkali diceritakan dan ditulis kisahnya adalah seorang yang sudah biasa hidup di dalam lingkungan yang sangat-sangat mewah, tiba-tiba mengambil keputusan untuk meninggalkan kemewahan itu dan hidup di dalam biara kontemplatif. Ini kejutan yang sangat dahsyat. Jadi tidak sekedar puas dengan hidup yang sudah biasa, yang menyenangkan, yang menggembirakan dan sebagainya, tetapi entah bagaimana Tuhan memberikan kejutan. Kejutan itu ditangkap sebagai kesempatan dan kesempatan itu dipakai dengan meninggalkan yang sudah biasa itu dan masuk di dalam situasi yang baru, yang pasti artinya bagi yang membaca kisah itu, bagi yang kenal dengan orang yang seperti itu, akan berpikir dalam apa yang membuat dia mengambil keputusan berani seperti itu. Termasuk faham-faham yang biasa. Salah satu contoh yang sederhana, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan satu tim yang ingin berbicara bersama-sama, berdiskusi mengenai kepemimpinan. Ketika saya ditanya, saya menjawabnya begini. Menjadi pemimpin itu artinya menjadi pejabat, antara lain. Ada dua kata berbeda yang dikaitkan dengan jabatan. Kata yang pertama adalah menduduki jabatan. Kata yang kedua adalah memangku jabatan. Dua kata itu mengungkapkan dua sikap
kepemimpinan yang sangat berbeda. Kalau seorang pemimpin menduduki jabatan, ya bisa dibayangkan, apalagi kalau jabatannya tinggi dan berat, maka ya diduduki jabatannya itu dalam artian seluas-luasnya, dipakai sebagai sarana kekuasaan atau jalan apapun untuk kepentingan sendiri, diduduki. Sementara kalau digunakan kata memangku jabatan, ceritanya bisa lain. Jabatan itu adalah amanah yang diberikan Tuhan, dipercayakan oleh rakyat agar digunakan demi kesejahteraan bersama. Ternyata dua kata itu dapat menjadi diskusi yang sangat panjang. Yang sudah biasa adalah menduduki jabatan. Yang ditawarkan secara baru, perjamuan nikah tadi, adalah memangku jabatan. Seandainya ada perubahan cara berpikir dan ada perubahan cara untuk menjalankan amanah jabatan itu, saya yakin cita-cita kesejahteraan sosial di negara kita ini akan cepat tercapai. Tetapi kan tidak begitu ya nyatanya. Silahkan melanjutkan sendiri pemikiran itu. Misalnya, ya sudahlah, tidak usah nanti kemana-mana. Yang berikutnya, yang dikatakan di situ itu bukan hal-hal yang tidak bagus. Jadi orang yang biasa itu pergi ke ladang, pergi mengurus usahanya, bukan hal-hal yang jelek, tetapi hal-hal yang biasa, yang bagus. Hanya saja, kembali lagi, tidak membiarkan hidup itu diubah. Itu intinya. Yang kedua, perumpamaan tentang talenta. Bab 25 ayat 14 sampai 30. Bab 25 ayat 14 sampai 30. Kita semua sudah kenal kisahnya. Ada yang diberi 10 talenta di atas ya, mempercayakan bab 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, seorang lagi 2, seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kita semua tahu kisahnya, yang 5 menjadi 5, menjadi 10, yang 2 dapat 2, yang 1 itu menyembunyikan harta itu. Mungkin baik kalau sebentar saya mencoba menjelaskan latar belakang dari perumpamaan ini. Mungkin agak sulit ditangkap, tetapi saya coba. Jadi suatu perumpamaan itu bisa mempunyai arti yang berlapis-lapis. Ada lapis asli, ada yang lapis yang disesuaikan dengan keadaan yang baru. Saya kira sama ya kalau kita menceritakan suatu kisah. Kisah awalnya mungkin begini, tetapi kemudian karena ada situasi baru, situasinya atau kisahnya menjadi berbeda. Sekarang kita coba cari apakah memang ada lapis yang asli. Nah, untuk menjawab itu, kita melihat kisah yang sejajar dengan Matius bab 25 ini. Saya tunjukkan.
yaitu ada di dalam Injil Lukas bab 19. Ayat 11 sampai 27. Di dalam Injil Lukas yang dipakai sebagai contoh adalah uang mina. Sementara di dalam Injil Matius, talenta. Saya baca Injil Lukas bab 19 ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan selanjutnya. Jadi cerita asli itu ada di sini. Tadi di dalam Injil Matius hanya dikatakan seorang bangsawan. Sementara di dalam Injil Lukas sangat teliti. Seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Dan setelah itu baru kembali. Nah, ini bisa dicari di dalam sejarah. Raja itu namanya Archelaus, anaknya Herodes Agung. 1. Yang kedua, ayat 14. Ini juga tidak ada di dalam Injil Matius. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Jadi rajanya ingin dinobatkan di negeri yang jauh, itu artinya di Roma. Ini Palestina. Orang-orang sebangsanya tidak suka. Ayat 21. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jadi identitas raja itu jelas. Archelaus, anak Herodes Agung, sesudah bapaknya meninggal, dia ingin mewarisi kerajaannya. Nah, terhadap orang yang seperti itu, dikatakan dengan sangat jelas, pada ayat 14 dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Maka orang yang hanya menyimpan bagiannya itu, dalam arti aslinya adalah orang-orang yang tidak mau kompromi dengan raja yang kejam itu. Silahkan membayangkan, yang dapat 10 itu dapat pertama, dapat berapa? Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Dari 1 mina jadi 10 mina itu kalau dagang berapa ratus persen itu? Bukan hanya 100% kan, berapa persen itu? 1 jadi 10. 10 kali 100%, 1000%. Nah, kalau bukan pemeras apalagi itu, raja itu. Nanti kita lanjutkan secara lebih. Diulang lagi nanti dalam percakapan yang berikut. Intinya begini, pada bagian kedua ini kita bertanya, mengapa ada bagian diri kita, bagian gereja yang percaya dan bimbang? Jawabannya 3 perumpamaan tadi, 3 kisah tadi. Lalu kenapa diri kita atau diri gereja itu dasarnya lemah? Kenapa keropos, kenapa tidak berbuah? Nah, kita sedang mencoba mencari jawabannya di dalam teks-teks yang lain. Nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Makasih. Saudara-saudari yang terkasih, ternyata memang ada 3 hal yang membuat hidup kita, iman kita, ragu-ragu atau dalam kebimbangan.
Pertama, hidup kita tidak berbuah, sama seperti pohon ara. Daunnya lebat tapi tidak ada buahnya. Kedua, hidup kita seakan-akan menjadi dangkal karena dibangun di atas pasir, bukan batu. Dan ketiga, ketika hidup kita hanya menampilkan luaran saja, tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati kita, kesalehan dan kekudusan. Tiga hal ini menjadi bahan refleksi bagi kita untuk terus setia mengikuti Yesus, merenungkan firman-Nya, dan hidup dalam perutusan. Semoga Tuhan memberkati kita dan keluarga-keluarga kita. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mencurahkan berkat, bimbingan dan perlindungan kepada Anda sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.